teman-teman semua, saya Natasha Angel Panjaitan akan menampilkan sedikit pembelajaran tentang perencanaan bisnis yang akan berguna bagi teman-teman yang memiliki rencana dalam membuka bisnis ke depannya. Akan ada penjelasan berdasarkan teori dari buku, dan di akhir akan ada pendapat dari seorang motivator yang tentunya memiliki pendapat berbeda dari teori buku. Simak baik-baik ya, mana tahu Anda akan menjadi orang sukses berikutnya. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan rencana bisnis? Rencana bisnis pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan dan dasar bagi tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan pada di masa sekarang. Rencana bisnis merupakan proses berpikir secara menyeluruh melalui suatu persoalan atau problem dan solusinya sebelum bertindak. Masa depan tidak dapat diprediksi sepenuhnya, tetapi dapat mengaplikasikan data dan pengalaman pada teknik-teknik perencanaan, maka sebagian besar kebutuhan serta hambatan yang mungkin dihadapi di masa mendatang dapat diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik. Mengapa rencana bisnis diperlukan? Rencana bisnis merupakan peta jalan penting yang membantu merancang tindakan untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan sukses. Rencana bisnis memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai panduan dalam menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis dan membantu pengelolaan keuangan seperti menghitung kebutuhan anggaran, menentukan sumber pendanaan, serta mengatur kapan dan bagaimana dana dibutuhkan. Selain itu, rencana bisnis memastikan kita memikirkan dengan matang jenis bisnis yang akan dimulai, mempertimbangkan semua aspeknya, serta menampilkan pertanyaan penting untuk kesuksesan bisnis. Dengan sistem check and balance, rencana bisnis juga mencegah potensi kesalahan dan berfungsi sebagai tolak ukur atau acuan untuk mengukur dan mengendalikan bisnis, sehingga kinerja aktual dapat dievaluasi terhadap target yang ditetapkan. Rencana bisnis pun mendorong kita untuk menganalisis pesaing seperti lingkungan bisnis dan menyediakan landasan untuk mengambil keputusan go or no go sebelum memulai. Selain sebagai motivasi kerja, rencana bisnis memungkinkan kita untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan, mengulangi yang berhasil, dan meningkatkan atau mengganti yang tidak efektif. Secara keseluruhan, rencana bisnis yang matang sebaiknya mencakup strategi, tujuan, serta sumber daya yang diperlukan agar bisnis memiliki arah yang jelas dan terkendali. Kemudian, siapakah pengguna dari perencanaan bisnis tersebut? Rencana bisnis memiliki beragam pengguna dengan peran penting dalam mendukung keberhasilan usaha. Bagi pengusaha, rencana bisnis adalah acuan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perencanaan ulang di masa mendatang. Bagi pegawai, ini menjadi pedoman dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan bisnis. Pemasok menggunakannya untuk memastikan jumlah sumber daya yang dibutuhkan, sementara pelanggan memahaminya untuk mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk aspek kualitas dan harga. Konsultan dan penasihat menggunakan rencana bisnis sebagai pedoman untuk memberikan nasihat atau konsultasi kepada pemilik usaha. Pihak bank meninjau rencana ini sebagai dasar pertimbangan pendanaan dan penanaman modal menggunakannya untuk menilai apakah bisnis tersebut layak dijadikan tempat investasi. Dengan demikian, rencana bisnis memainkan peran krusial bagi berbagai pihak dalam ekosistem bisnis. Apa saja tipe dari perencanaan bisnis? Ada 4 tipe perencanaan bisnis yang penting. Yang pertama, perencanaan operasional memberikan gambaran rinci tentang operasional harian perusahaan, contohnya adalah SOP. Yang kedua, perencanaan strategi mencakup langkah-langkah strategis jangka panjang untuk mencapai tujuan besar, termasuk visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, perencanaan taktis berfokus pada taktik untuk merealisasikan strategi, seperti strategi pemasaran. Terakhir, perencanaan jangka panjang memproyeksikan kesuksesan jangka panjang, misalnya dalam mencapai IPO atau ekspansi internasional.
bagaimana prinsip-prinsip dari perencanaan bisnis? Prinsip perencanaan usaha meliputi beberapa hal penting, yaitu rencana harus dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, fleksibel dan realistis, mencakup seluruh aspek kegiatan usaha, serta merumuskan cara kerja yang efektif dan efisien. Prinsip ini memastikan perencanaan usaha berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apa saja komponen yang penting dalam perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis memiliki beberapa komponen penting yang membentuk fondasi rencana usaha. Pertama, identitas perusahaan dan visi misi membantu memperkenalkan legalitas bisnis. Kedua, gambaran umum mengenai bisnis menjelaskan jenis produk, industri, dan nilai-nilai bisnis. Target pasar juga penting untuk menunjukkan sasaran yang jelas dan meyakinkan investor tentang potensi bisnis. Selanjutnya, rincian produk mencakup informasi detail seperti nama, harga, dan deskripsi produk sebagai bukti keseriusan bisnis. Rencana pemasaran ditujukan untuk strategi penjualan, sedangkan biaya operasional memberikan gambaran kebutuhan modal. Break-even point atau titik balik modal membantu menentukan kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Komponen profitabilitas memberikan proyeksi keuntungan yang dapat diharapkan. Terakhir, analisis persaingan dan strategi membantu perusahaan menavigasi kompetisi melalui strategi yang cerdas dan efektif, termasuk penggunaan teknologi seperti program iPOS untuk efisiensi operasional. Faktor penting apa saja yang mempengaruhi isi dari rencana bisnis? Isi rencana bisnis dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, adalah orang-orang yang mencakup tim awal dan risiko yang akan dihadapi selama perjalanan bisnis. Kedua, peluang atau kesempatan yang menggambarkan profil usaha mulai dari produk, konsumen, pertumbuhan, keuntungan yang diharapkan, hingga tantangan yang mungkin muncul. Faktor ketiga adalah konteks, yaitu gambaran besar mengenai lingkungan kompetitif yang dihadapi perusahaan. Terakhir, faktor risiko dan penghargaan yang mencakup penilaian potensi masalah serta solusi dan respon yang direncanakan untuk mengatasinya. Lalu, bagaimana metode evaluasi yang digunakan? Evaluasi rencana bisnis dapat dilakukan dengan berbagai metode untuk mendapatkan wawasan tentang potensi keberhasilan. Metode pertama adalah analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari faktor internal dan eksternal. Analisis ini memberikan pandangan strategis dan membantu memahami posisi bisnis di pasar. Metode kedua adalah analisis kelayakan, yang menilai kepraktisan ide bisnis serta kemungkinan implementasinya. Melalui analisis kelayakan, pemilik bisnis dapat mengetahui apakah rencana bisnis layak dijalankan dan memiliki peluang untuk sukses. Setiap metode ini memberikan perspektif yang berharga dalam mengevaluasi rencana bisnis. Berikut akan saya tampilkan video motivasi dari Mary Riana tentang hal-hal yang harus dilakukan sebelum Anda memulai bisnis. Mulai dari hal yang kecil dulu. Saya selalu bilang, memang mimpi harus besar. Okay? We have to think big, but we have to start small. Mulai dari hal-hal sederhana yang kita punya dulu apa deh gitu, yang bisa apa. Kalau misalnya kamu bisa jahit, ya udah, mungkin bisa nggak sih dari jahitan itu diberdayakan gitu, jadi sesuatu yang bermanfaat. Nggak perlu belajar digital marketing dulu deh, tapi kan at least nih, misalnya kalau kamu punya gadget, punya WhatsApp, ya kan, ya gadgetnya jangan dipakai untuk kepoin tetangga dan stalking orang, status orang gitu kan. Gunakan untuk yang lebih produktif, kan tuh sama-sama ada kuotanya juga, ya kan. Ngapain daripada stalking hal yang gak jelas, ya kan, ngeliatin compare, coba deh digunakan sesuatu yang produktif, ya kan. Mungkin bisa, ya itulah, pre-order, atau mungkin kamu bisa belajar cara Photoshop. Sekarang ada banyak edit, ya kan, mengedit, bisa bikin Photoshop, bisa bikin poster, ya dari situ digunakan untuk sesuatu yang positif. Jadi coba lihat sekeliling kamu ada apa aja, apa yang kamu punya, dan coba dipikirkan dan diberdayakan untuk sesuatu yang lebih positif lagi.
Dicoba dari satu hal yang kecil, nanti akan membuka ke hal yang lebih besar lagi. Kalau ngomongin tentang peluang, again semua balik ke mindset ya. Oke, ini semua balik ke mindset. Oke, mungkin sorry to say this ya, tapi sekarang saya mau bilang realistis aja nih. Banyak orang tuh selalu mereka berusaha cari-cari peluang. Andai dan berandai, andaikan saya dikasih peluang besar, wah saya pasti bisa berhasil. Andaikan saya punya investor, wah pasti startup saya berhasil, gitu kan. Andaikan saya dikasih kesempatan ini nih dan seterusnya, wah pasti saya berhasil. Dan banyak orang mereka fokus untuk ya udah cari peluang di mana nih. Dan kalau peluangnya nggak ada, akhirnya mereka jadikan itu alasan. Oke, nah sekarang saya tanya, sebenarnya di saat-saat ini yang paling penting adalah bukan untuk cari peluang, tapi kamu harus memperbesar kapasitas kamu dulu. Sekarang coba ya, ini sekarang kata dia bilang kan, andaikan sekarang saya ada investor gitu yang bisa investasi $1 juta, saya pasti bisa berhasil di startup saya. Terus sekarang beneran dikasih nih di depan kamu, yuk presentasi sama investor. Terus yakin kamu bisa mempresentasikan, yakin kamu bisa mengconvince dia. Iya kan? Maksudnya kenapa? Karena kalau kapasitasnya kamu aja belum siap, kamu nggak pernah mengupgrade diri kamu, nggak pernah mengupgrade mindset kamu, mau peluang sebagus apapun itu nggak akan berhasil di tangan kamu gitu. Dan again banyak orang bilang, wah mungkin aja nih pintu udah terbuka nih di depan kamu, udah banyak sebenarnya, ada banyak kesempatan terbuka. Tapi kalau pikiran kamu nggak terbuka, ya kamu nggak akan ngeliat juga, kamu nggak akan bisa memanfaatkan itu juga gitu. Nah jadi ini banyak yang salah, banyak orang yang salah. Andaikan saya punya peluang, cari di mana-mana. No, menurut saya hari ini, oke, kamu fokus untuk mengupgrade diri kamu, kapasitas kamu, keterampilan kamu, belajar. Kenapa? Karena cara yang dulu sama sekarang beda. Kalau cara dulu tuh kamu, tapi dulu aja saya bekerja bisa kok, saya nggak belajar bisa, ya itu dulu. Sekarang beda. Sekarang nih kalau kamu nggak mengupgrade skill kamu akan ketinggalan gitu. Sekarang misalnya kayak iya banyak lah, misalnya kayak teknologi kamu juga harus ngerti, atau mungkin kamu bisa harus belajar Word, harus belajar Excel gitu. Jadi yang dulu mungkin bisa membawa kamu sekarang gitu, tapi kalau sekarang kamu mau berubah, kamu harus belajar. Cara yang dulu tuh udah nggak sama lagi, harus di-upgrade, harus di-reskill makanya gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dikejar, jangan kejar peluangnya. Kalau kamu benar-benar kejar mengupgrade diri kamu, memantaskan diri kamu, membuka pikiran kamu, itu aja kamu akan lihat, oh iya ternyata ada kesempatan, oh ternyata ada, karena ada banyak kesempatan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita nggak ngelihat karena pikiran kita belum terbuka, kitanya belum mampu. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang perencanaan bisnis dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis di hari yang akan datang. Ingatlah selalu, segala usaha yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasilnya, asalkan kita tetap percaya dan konsisten dalam menjalankannya. Jangan takut gagal, karena dari kegagalanlah kita dapat belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.